Halo, perkenalkan nama saya Caroline Angeli Kuncoro dengan NIM G00230338 dari SGD B4 atau SGD 14. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membantu permasalahan dari rakyat bikini bottom nih. Nah, yang pertama, kita akan bantu Patrick. Karena pada suatu hari nih, Patrick pergi ke dokter karena merasa penisnya tidak bisa ereksi dan ejakulasi. Nah, untuk bantu Patrick, kita perlu tahu nih, gimana sih sebenarnya mekanisme ereksi, bagaimana mekanisme ejakulasi. Yuk kita bahas bareng-bareng. Yang pertama adalah ereksi. Nah, ereksi ini terkait dengan sistem saraf parasimpatis. Nah, pertama akan ada reseptor di aferen, yaitu nervus dorsalis penis. Nah, dia akan menerima rangsang stimulasi seksual nih. Nah, rangsang stimulasi seksual ini akan diproses pada jeras supraspinal di area preoptik medial dan nukleus paraventricularis di hipotalamus, serta hipokampus yang merupakan pusat dari integrasi fungsi seksual. Kemudian, impuls dari SSP dia akan dibawa ke efektor melalui serabut parasimpatis segmen sakral 2 sampai 4. Sedangkan nanti kalau inhibisinya dia itu akan dibawa oleh serabut saraf simpatis segmen lumbal 1 sampai 3. Nah, reseptor eferen oleh nervia ringentes yang merupakan serabut parasimpatis nanti akan memberikan efek relaksasi otot polos pada si corpus cavernosus penis. Nanti juga akan ada dilatasi dari arteri helicinae. Nah, tadi relaksasi otot polosnya itu disebabkan oleh nitrat oksida. Dan tadi kan ada dilatasi nih. Nah, berarti darahnya itu kan masuk. Nah, tapi darah kan masuk mengisi cavernosa. Nah, nanti tunika albuginianya akan terenggang. Nah, karena si tunika albuginianya ini terenggang, vena-vena yang menembus si tunika atau pembuluh darah balik ini, dia akan terjepit dong. Nah, karena dia terjepit, aliran darah baliknya tidak lancar. Nah, makanya penis ini dipertahankan dalam posisi ereksi. Nah, ereksi udah selesai, kita lanjut ke pembahasan ejakulasi. Nah, kalau ejakulasi ini dia dibagi menjadi dua nih. Yang pertama emisi, dan yang kedua ejakulasi itu sendiri. Nah, apa sih itu emisi? Apa sih itu ejakulasi? Nah, emisi itu adalah transmisi cairan semen ke uretra. Sedangkan kalau ejakulasi itu keluarnya cairan semen dari OUE atau ostium urethra externum. Nah, pertama reseptor itu akan membawa jeras aferen yang oleh nervus pudendus. Nah, akhirnya proses pada SP oleh NIL-CLMS segmen lumbali 1 sampai 3 itu akan memberikan efek nih. Efeknya adalah proses emisi tadi, yaitu transmisi cairan semen ke uretra. Nah, kemudian setelah itu akan ada rangkaian kontraksi nih. Yang pertama ada dinding ductus deferens, ini yang nanti akan berkontraksi. Kemudian ada otot-otot kelenjar vesikalis, dia nanti akan berkontraksi. Terus ada bulba uretralis yang akan berkontraksi, dan ada juga sphincter vesika urinaria yang akan berkontraksi. Nah, akhirnya ada nih kontraksi musculus bulbus spongiosum dan musculus ischiocavernosus. Nah, tadi kan berkontraksi tuh, jadi cairan semennya itu akan terdorong untuk keluar. Sampai akhirnya nanti musculus bulbus spongiosum, musculus ischiocavernosus berkontraksi, itu akan mendorong cairan semennya untuk keluar dari OUE. Nah, selesai deh proses ereksi ejakulasi. Nah, tapi dalam proses pengeluaran semen itu ada nih kelenjar-kelenjar yang berperan. Nah, kita mau bahas nih. Yang pertama ada vesicula seminalis. Ini dia. Nah, vesicula seminalis ini dia itu akan menyempit dan menjadi satu dengan ductus deferens. Nah, nanti dia akan menjadi ductus ejaculatorius. Nah, fungsinya vesicula seminalis ini untuk menghasilkan sekret yang mengandung fruktosa dan juga prostaglandin. Kalau fruktosa dia akan untuk nutrisi si spermatozoa, kalau prostaglandin dia untuk motilitas spermatozoa. Nah, nanti fruktosa sama prostaglandin itu akan ditambahkan ke cairan semen. Nah, kemudian kayak yang udah aku sebut tadi, si dinding vesicula seminalis ini juga akan
berkontraksi untuk mendorong isinya itu keluar ke ductus ejaculatorius dan juga mengeluarkan cairan semennya itu nanti ke uretra. Nah, kemudian dia juga akan mengkoagulasikan semen yang tersisa setelah ejakulasi. Nah, terus ada juga kelenjar lain nih. Ada glandula prostatica. Ini dan ini. Nah, glandula prostatica ini berbatasan dengan kolom dari vesicula seminalis. Nah, kalau si glandula prostatica ini berbentuk kelenjar fibromuskuler yang nanti dia akan mengelilingi uretra pars prostatica. Nah, fungsinya untuk menghasilkan cairan seperti susu berwarna putih gitu ya, yang mengandung asam sitrat dan juga fosfatasa asam. Nah, nanti asam sitrat dan fosfatasa asam ini akan ditambahkan ke cairan semen. Nah, kemudian dia juga akan menghasilkan sekret yang bersifat alkali untuk menetralkan suasana asam yang ada di vagina. Nah, lanjut, yang terakhir ada glandula bulbouretralis atau Cowper gland. Nah, dia ini terletak di bawah musculus sphincter uretra externum. Nah, kemudian dia nanti akan bermuara nih pada uretra pars spongiosa. Nah, si bulbouretral gland ini dia homolog dengan glandula bulbouretralis mayor pada wanita. Nah, fungsinya apa sih? Fungsinya untuk menghasilkan cairan mukus yang berfungsi sebagai pelumas sebelum koitus. Nah, udah deh, kita udah selesai bantu Patrick. Kita lanjut ke permasalahan rakyat bikini bottom selanjutnya ya. Nah, ada Nyonya Puff dan juga Tuan Crab nih yang baru saja menikah dan menginginkan anak dari hasil pernikahan mereka. Nah, karena mereka menginginkan anak, tentu harus ada proses fertilisasi kan. Yuk, kita cari tahu gimana sih mekanisme fertilisasi. Nah, jadi kan tadi sperma akan masuk gitu ya ke vagina. Nah, setelah diendapkan di vagina saat ejakulasi nih, sperma harus berjalan melewati kanalis cervicalis, kemudian dia akan masuk ke uterus, kemudian dia akan sampai nih ke sepertiga oviductus. Nah, sperma pertama yang tiba nanti ke oviductus itu berjarak 30 menit nih setelah ejakulasi. Nah, sperma itu gimana sih caranya kok dia bisa tahu di situ tempat ovum gitu? Nah, sperma ini ternyata punya reseptor olfaktori spesifik, namanya adalah HOR174. Nah, dia ini identik dengan persepsi bau gitu. Nah, di dalam ampula itu ada Borgenal yang dia itu bekerja sebagai kemoatraktan untuk menarik si sperma. Jadi sperma ini akan tahu di mana letak ovum. Dia bisa sampai ke sepertiga oviductus ini. Nah, ketika sperma udah ketemu ovum, nah apa yang terjadi? Nah, sperma ini kan perlu menembus ovum untuk masuk gitu ya. Nah, sperma perlu menembus si corona radiata milik si ovum. Menembusnya gimana? Pakai enzim-enzim yang terikat membran yang terletak di membran plasma si kepala sperma ini. Nah, sperma ini nanti dia akan berikatan dengan reseptor CV3 yang ada di zona pelosidanya ovum. Nah, pengikatan sperma dan juga si reseptor ini akan memicu reaksi akrosom. Nah, reaksi akrosom itu apa? Itu saat dimana enzim-enzim hidrolitik pada akrosom itu nanti akan dibebaskan ke zona pelosida. Nah, kemudian enzim akrosomal ini akan mencerna si zona pelosida kan. Nah, nanti itu akan membentuk jalur untuk sperma ini masuk ke membran plasmanya si ovum. Nah, ketika si sperma mencapai ovum nih, membran plasma kedua sel ini dia akan berfusi. Nah, kemudian kepala sperma dengan DNA-nya akan memasuki sitoplasma ovum. Nah, setelah ada satu sperma yang masuk nih, sperma akan merangsang pelepasan berbagai enzim yang tersimpan di dalam granula kortikal di ovum yang nantinya akan mengaktifkan si reseptor CP3 ini dan juga akan mengeraskan si zona pelosida sehingga menghambat terjadinya polisperma. Jadi ketika udah ada satu sperma yang masuk
nanti reseptornya akan berhenti, juga nanti zona pelucidanya akan mengeras sehingga sperma lain nggak bisa masuk ke dalam ovum gitu. Nah, setelah itu, nah kan sperma ovum bertemu membentuk zigot. Nah, zigot yang terbentuk itu mengalami pembelahan mitotik nih. Nah, pembelahan mitotik ini dia akan membentuk suatu bola padat sel yang disebut dengan morula. Nah, setelah 3-4 hari, progesteron itu kan mulai diproduksi, ditingkatkan produksinya untuk menebalkan rahim. Nah, setelah memadai ini, pada saat si endometrium udah siap menerima implantasi sekitar seminggu setelah ovulasi, morula ini akan mulai turun ke uterus. Nah, dia akan berproliferasi, dia akan berdiferensiasi sampai akhirnya dia jadi blastokista. Nah, langkah-langkah implantasi itu nanti akan terjadi ketika si blastokista itu berkontak dengan si endometrium. Nah, ketika si blastokista ini mulai terapung bebas gitu ya, melekat ke lapisan endometrium, korda sel trofoblastiknya mulai menembus endometrium. Nah, korda sel trofoblastik lebih lanjut dia akan menggali ke dalam endometrium sehingga dia menyediakan tempat atau lubang untuk si blastokista. Nah, kemudian tepi antara sel-sel di jaringan trofoblastik ini akan berdisintegrasi. Nah, ketika implantasi udah selesai, udah tuntas, blastokista seluruhnya akan terkubur di dalam endometrium sehingga akan dimulai proses kehamilan gitu ya. Oke. Masalahnya Nyonya Puff dan Tuan Crab udah selesai gitu ya. Nah, kita akan mengurusi masalah si SpongeBob nih. Nah, kenapa nih SpongeBob? SpongeBob dia berobat ke dokter karena dia punya masalah buang air kecil gitu ya. Dia mengeluh pipisnya yang keluar itu sedikit sejak 5 hari yang lalu. Nah, dia mengeluh pipisnya yang keluar sedikit. Nah, sebenarnya gimana sih perjalanan urin itu hingga bisa keluar? Ya, kita akan bahas bagaimana perjalanan urin di traktus urinarius. Nah, kan urin diproduksi gitu ya di ginjal. Nah, setelah ginjal itu memproduksi urin sesungguhnya, urin itu akan masuk ke ureter. Nah, ureter itu merupakan pipa muskularis yang berfungsi untuk mengangkut urin dari ginjal sampai dia ke vesika urinaria. Nah, terus gimana sih hubungannya ginjal sama ureter? Nah, jadi si pelvis renalis ginjal ini akan menyempit dan akan melewati hilum renalis. Kemudian dia akan berkesinambungan dengan si ureter membentuk uretero-pelvic junction. Nah, kemudian ureter ini akan mengarah ke vesika urinaria dong. Nah, vesika urinaria itu merupakan kantong muskulomembranosa yang berfungsi untuk menampung urin. Nah, kemudian dari vesika urinaria dia akan ke uretra. Nah, kemudian ureter itu apa? Dia adalah saluran yang ada di basis dari vesika urinaria. Nah, uretra ini nanti dia akan mengarahkan ke OUE atau ostium urethra externum. Nah, kemudian kalau di pria, si uretra ini akan terbagi menjadi 4 pars nih, yaitu preprostatika, kemudian prostatika, kemudian juga ada pars membranosa, dan juga ada pars spongiosa. Nah, sedangkan kalau pada wanita, dia nggak ada 4 pars itu. Dia cenderung cuma 4 cm yang membentang dari si vesika urinaria sampai si OUE. Nah, letak OUE pada wanita itu di glans clitoridis. Nah, jadi intinya semuanya nanti akan bermuara di OUE. Oke, kalau tadi kita udah lihat perjalanan urin, nah kita mau tahu gimana sih sebenarnya proses berkemih itu? Jadi, refleks berkemih itu akan dimulai saat urin mencapai 300 mili. Nah, vesika urinaria pasti akan terenggang dong karena terisi urin.
Nah, dia akan mengirimkan impuls nih ke otak, akan mengirimkan impuls aferen ke otak, sehingga orang tersebut tuh akan sadar kalau ia tuh akan ingin untuk berkemih gitu. Nah, impuls aferen akan dibawa oleh serabut aferen melalui nervi splenici pelvici menuju si medula spinalis sakral 2-4. Nah, sebagian serabut aferen dia akan berjalan bersama saraf simpatis dan masuk ke medula spinalis segmen lumbal 1 dan 2. Nah, impuls eferen nanti berjalan melalui medula spinalis segmen 2 dan 4. Kemudian akan meningkatkan kontraksi nih pada musculus detrusor vesicae dan merelaksasi si musculus sphincter vesicae. Nah, impuls eferen lainnya yang dikirim oleh si nervus pudendus akan merelaksasi si sphincter uretra. Nah, ini sphincter uretra eksternumnya dia akan terbuka gitu ya ketika neuron motoriknya dihambat gitu. Nah, jadinya ketika dia terbuka, nah dia akan berkemih gitu. Nah, tapi refleks berkemih itu juga dapat dihambat nih oleh si cortex cerebri. Nah, serabut inhibitor nanti berjalan melalui tractus corticospinalis menuju medula spinalis segmen 2 dan 4 yang akan mengakibatkan kontraksi musculus sphincter uretra eksternum. Jadi ketika dia berkontraksi, justru dia tidak akan berkemih karena dia nahan kan. Tapi ketika sphincter uretra eksternumnya dia relaksasi, dia akan membuka, nah nanti dia akan berkemih. Gitu. Sudah selesai pembahasan kita tentang berkemih, dan sudah selesai juga pembahasan kita tentang masalah-masalah di dunia bikini bottom nih. Terima kasih, sekian yang saya sampaikan. Sampai jumpa.